Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang breakdown support. Jadi sebelumnya saya membuat breakout atau confirmation breakout itu seperti apa, dan sekarang saya akan share bagaimana cara analisa saya ketika breakdown support. Jadi alangkah baiknya teman-teman tidak skip video ini sampai akhir agar apa yang teman-teman dapat bisa maksimal. Jadi buy on support ada beberapa syarat, yaitu yang pertama harus adanya sinyal. Apakah candle kemarin akan membentuk suatu sinyal, misalkan doji atau breakout dari candle kemarin atau seperti apa, yang penting sinyalnya sinyal rebound. Jadi untuk persentase breakdown support itu kecil atau tipis. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika breakdown support, saya selalu melihat keesokan harinya. Misalkan hari ini merah seperti ini, hari ini merah dan besoknya merah. Saya biasanya kalau misalkan saya punya entry position di support, saya langsung cut loss. Nah, tetapi kalau misalkan dia satu candle saja, misalkan seperti ini, habis candle merah uji support, ternyata muncul candle merah lagi, tetapi muncul candle hijau dan muncul candle merah lagi, harusnya di setelahnya atau hari selanjutnya adalah candle merah lagi agar confirmation breakdown support. Tapi ini malah muncul hijau, berarti ini masih konsolidatatif dan cenderung masih menguji support itu. Lalu keesokan harinya tidak jadi breakdown, malah naik. Seperti ini juga, ketika uji support harusnya muncul candle merah lagi, tetapi tidak, malah muncul candle hijau tinggi. Nah, ini bisa dijadikan alasan ini false breakdown. Jadi kita bisa open position di saat mau closing atau di saat pembukaan, itu bisa. Nah, tapi kalau menurut saya ini adalah cenderung sulit untuk dianalisa. Tapi kita bisa menganalisa dengan faktor-faktor yang lain. Misalkan contoh saham yang kita pelajari sekarang adalah Adaro Energy. Kita bisa pelajari bagaimana pergerakan harga coal. Itu ketika harga coal hari ini menguat, maka cenderung emiten-emiten coal menguat. Nah, seperti ini, misalkan di hari yang candle merah ini coal merah dan pada closingnya coal hijau, maka potensial keesokan harinya emiten coal bakalan hijau seperti ini. Nah, jika candlenya merah lagi setelah uji support, maka potensi akan penurunan besar seperti ini teman-teman. Jadi setelah candle merah bam, akhirnya turun terus. Nah, tetapi tidak selamanya yang setelah candle merah uji support lalu muncul candle merah lagi bakalan turun terus. Contohnya ketika kasus seperti ini. Nah, ketika seperti ini, ketika candle merah udah breakdown dari supportnya, malah muncul candle merah lagi, tetapi dia tidak turun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya di posisi seperti ini, saya akan cenderung untuk wait and see terlebih dahulu sampai candlenya on track lagi. Jadi ketika supportnya udah menjadi resisten, harus di breakout dulu. Jadi ketika ini breakout dan muncul candle hijau, saya akan berani beli. Meskipun akan mengalami penurunan, tapi masih cenderung naik. Dan kita cari resisten untuk cari area taking profit. Ya, jadi seperti itu. Ini juga setelah candle merah muncul candle merah lagi dan turun lagi. Dari banyak kasus mungkin bisa kita lihat dari khususnya di Adaro. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari 1 itu menunjukkan
false breakdown. Jadi ini bisa ada juga. Jadi ini bisa dibuat referensi teman-teman di rumah atau dijadikan sebuah bahan acuan. Tetapi jika teman-teman punya formula sendiri, alangkah lebih baiknya menggunakan formula teman-teman untuk menggunakan metode yang saya lakukan. Dan ini saya lakukan selama beberapa tahun belakangan ini. Jadi seperti itu. Tetapi alangkah baiknya juga teman-teman juga menganalisa faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi sebuah emiten. Misalkan Adaro adalah coal, Antam Inco adalah nikelnya, lalu dan masih banyak lagi lah. Teman-teman bisa analisa. Jadi itu bisa mengindikasikan false breakdown. Sekian dari video saya. Jika teman-teman suka silakan like, silakan komen di kolom komentar jika teman-teman ingin membahas sesuatu tentang dunia saham. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan share agar teman-teman yang lain dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.